البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke halaman 20 dari Al-Qawaidul Hisan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, al-qa'idatus sadisah, kaidah yang keenam, fi tariqatil Qur'an fi taqririt tauhid wa nafyi diddih. Metode Al-Qur'an di dalam menetapkan tauhid dan meniadakan lawannya. Tauhid sebagaimana disebutkan di dalam Kitabul Ain yang dinisbatkan kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, tauhid wahada yuwahidu tauhidan, ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu sebagai satu saja. Lawannya berarti apa? Asyirik atau at-tasyrik. Baik. Kata beliau, yakadul Qur'an ayyakuna kulluhu li taqririt tauhid. Hampir-hampir Al-Quran itu semuanya adalah untuk menetapkan tauhid, wa nafyi diddih, dan meniadakan lawannya. Bahkan apa, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin mengatakan Al-Quran kulluhu tauhid. Semuanya Al-Quran itu adalah tauhid. Mungkin untuk menetapkan tauhid atau meniadakan lawannya, atau mungkin untuk menyebutkan syarat-syarat dan penyempurnanya, dan juga berbicara tentang kebalikan-kebalikannya, berbicara tentang pahala tauhid dan pahala kesempurnaan tauhid, yaitu amal-amal soleh, atau ancaman terhadap lawan tauhid dan lawan dari cabang-cabangnya, yaitu apa, maksiat-maksiat, atau mungkin berbicara tentang ahli tauhid dengan pahala-pahala mereka, atau bicara tentang lawan ahli tauhid dengan dosa-dosa mereka dan hukumannya. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir adalah tauhid, kata beliau pada hakikatnya. Kemudian wa aksarul ayat yuqarrirullahu fiha tauhidal ilahiyah. Mayoritas dari ayat-ayat yang ada di dalamnya Allah menetapkan tauhid ilahiyah. Wa ikhlasul ibadati lillahi wahdah, dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, la syarikalah, tiada sekutu untuknya. Wa yukhbiru anna jami'ar rusuli tad'u qaumaha ila ayya'budullah, dan Allah mengkabarkan bahwasanya semua rasul mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan agar mereka tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Ada disebutkan enggak di sini contoh ayatnya? Walaqad ba'atsna fi Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan tidaklah kami mengutuskan satu orang pun dari rasul sebelummu kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Salam marhaban. Jadi intinya memang apa? Untuk peribadatan kepada Allah. Tad'u. Karena apa? Rusul ini jamak taksir. Kullu jam'i taksir mu'annats. Setiap jamak taksir adalah mu'annats. Oh, anak-anak kena lagi. Apa doa ketika turun hujan? Doanya apa? Siapa anak-anak yang ingat? Ya. Ayo, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai hujan yang bermanfaat. Ada yang lain? Doa yang lafaz yang sedikit lain apa? Allahumma apa? Allahumma shayyiban apa? Yang kedua, lafaz kedua sahih juga. Allahumma shayyiban apa? Para daeng aja. Allahumma shayyiban apa? Lafaz yang lain? Ya hani'an. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai hujan yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang baik. Baik. Kemudian kata beliau di sini,
Wa anna Allah ta'ala innama khalaqal jinna wal insa liya'buduh. Dan bahwasanya Allah Ta'ala hanyalah menciptakan jin dan manusia agar mereka menyembahnya. Ayatnya ma'ruf, sangat terkenal di kalangan ahlu sunnah. Wa annal kutuba wa rusul ittafaqat ala hadal asl. Dan bahwasanya kitab-kitab suci dan para rasul bersepakat untuk menetapkan prinsip ini. Sebagaimana ini dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam di dalam kitab Majmu'ul Fatawa itu. Alladzi huwa aslul usuli kulliha, yang mana tauhidul uluhiyah ini adalah dasar seluruh prinsip semuanya. Kembali pada la ilaha illallah mimah. Wa anna malam yadnu dana apa itu dana yadinu malam yadin aywa. Wa anna malam yadin bihadatin, dan bahwasanya orang yang tidak memeluk agama ini, tidak beragama dengan pola agama ini, alladzi huwa ikhlasul amali lillah, yang mana ini adalah mengikhlaskan amalan untuk Allah, fa amaluhu batil, maka amalannya itu batil, ay zahib, akan lenyap, akan hilang. La in asyrakta la yahbatonna amaluk. Baik. Lamnya sebagai apa? Waqi'atun li jawabi qasamin mahdhuf. Demi Allah, kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, pastilah amalanmu itu benar-benar akan gugur. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yaitu para rasul, seandainya mereka berbuat kesyirikan, pastilah amalan yang dahulunya mereka kerjakan akan gugur. Para nabi aja diancam. Tayyib. Wa yad'ul ibadu ila ma taqarrara fi fitarihim wa uqulihim. Dan para hamba ini kembali ke Allah ya, wa yad'ul ibadah. Allah mengajak para hamba untuk menuju kepada perkara yang telah ditetapkan oleh fitrah-fitrah mereka dan akal-akal mereka. Yaitu bahwasanya sesembahan hanya satu dan dialah Allah. Min anal munfarida bil khalq, bahwasanya zat yang menyendiri dengan penciptaan, wa tadbir dan pengaturan, al mutafarrida bin ni'amiz zahirati wal batinah, yang bersendirian di dalam memberikan nikmat yang nampak dan yang tidak nampak. Huwallazi la yastahiqul ibadata illahu. Dia adalah zat yang tidak berhak untuk yaitu zat yang mana tiada yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Baik. La yastahiqul ibadah, fa'ilnya apa itu? Kembali ke huwa, boleh jadi kalau menurut Kufiyun. La yastahiqul ibadata, fa'ilnya setelah illah. Kalau menurut Basriyun, la yastahiqul ibadata ahadun illahu, huwa sebagai badal dari ahadun. Tiada sesuatu pun yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Wa anna sa'iral khalqi laisa indahum khalqun wala naf'un wala dafa. Dan semua makhluk, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencipta, memberi manfaat ataupun menolak madarat mungkin atau apa tanpa seizin Allah. Wala yughnu an ahadin minallahi syai'a. Mereka tidak akan mampu melindungi siapapun dari ketetapan Allah sedikit pun. Wa yad'uhum aidha, Allah juga mengajak mereka semua ila hadzal asl, kepada prinsip ini, bima yamtatihu bih, dengan sesuatu yang dengan itu Allah memuji dirinya sendiri, wa yusni ala nafsihil karimah, dan menyanjung dirinya yang mulia. Min, berupa apa itu? Tafarrudihi bisifatil azamati wal majdi wal jalali wal kamal. Bagaimana kita diantaranya agar kita tahu hanya Allah yang berhak disembah, yaitu Allah memuji dirinya dengan berbagai jenis pujian yang menunjukkan hanya Dialah yang memiliki sifat-sifat agung tadi, sifat keagungan, kebesaran, sifat kemuliaan. Tatkala hanya Allah yang seperti itu, berarti memang hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah. Ini menunjukkan apa? Tauhidul asma wa sifat itu yastalzimu tauhidah al-uluhiyah. Tauhid asma wa sifat itu memang membawa konsekuensi agar kita menyembah Allah semata. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab yang sama, yaitu Madarijus Salikin. Wa anna man lahu hadzal kamalul mutlaq, dan bahwasanya zat yang hanya miliknya lah kesempurnaan yang mutlak ini, alladzi la yusyarikuhu fihi musyarik, yang mana tiada satu zat pun yang berserikat dengannya di dalamnya, ahaku
Man akhlasta lahul a'mal dzahirata wal batinah. Dia adalah zat yang paling berhak untuk engkau memurnikan amalan-amalan lahir dan batin untuknya. Yang lain-lain tidak punya hak, yang lain-lain miskin, lemah, untuk apa kita beribadah untuk dia. Wa yuqarriru hadat tauhid, dan yang menetapkan tauhid ini bi annahu, kira-kira yuqarriru ataukah yuqarr, tapi mungkin yuqarriru, fa'ilnya huwa, kembali ke Allah. Allah menetapkan tauhid ini bi annahu huwal hakimu wahdah, dengan cara apa? Di antaranya dia adalah hakim satu-satunya di alam semesta ini. Fala yahkumu ghairuhu syar'an, maka yang selain Allah tidak mampu untuk menghukumi secara syariat. Wala jazaan, ataupun secara balasan, tak ada yang mampu menetapkan balasan di alam semesta ini, hanya Allah yang mampu dan berhak. Inil hukmu illa lillah, innya di sini in nafiyah, makanya dimasuki dengan apa? Harful istithna. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, dia memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Ini menunjukkan tatkala semua hukum itu milik dia, berarti kita jangan menyembah kecuali dia. Dan al-hukum ini bagian dari rububiyah Allah Ta'ala. Hak untuk mengatur, hak untuk mengelola, ini memang haknya Allah, hak untuk menghukumi. Ini tauhid rububiyah. Maka konsekuensinya apa? Jangan menyembah kecuali kepadanya. Wa taratan yuqarriru hadza, terkadang Allah menetapkan tauhid uluhiyah ini, caranya juga apa? Dengan bidzikri mahasinit tauhid, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid. Dia menjadi sebab dihapuskannya dosa, menjadi sebab diselamatkannya para hamba di dunia dan di akhirat, menjadi sebab dimuliakannya para hamba, menjadi sebab apa? Dicelakakannya orang-orang yang menentang. Menunjukkan tauhid ini memang kebaikannya banyak sekali, maka masuklah kepada tauhidul uluhiyah. Wa annahu dinul wajib, dan bahwasanya inilah agama yang wajib untuk dipeluk, syar'an wa aqla, secara syariat, secara akal sehat, wa fitrah, secara fitrah. Ala jami'il abid, kewajiban atas siapa? Semua hamba. Wa bidzikri masawi syirki wa qubhi, dengan juga caranya apa? Menyebutkan keburukan-keburukan syirik. Bahkan apa? Makhluk apapun yang disembah, yang dimintai bantuan dan perlindungan, ternyata mereka itu lebih lemah. Yaitu bagaikan apa? Bagaikan seseorang yang berlindung kepada sarang laba-laba, lemah sekali. Dan buruknya kesyirikan tadi menyebabkan orang jadi tidak terpenuhi doanya, bagaikan orang-orang yang menghulurkan tangannya ke sumur agar air sampai ke mulutnya, tidak mungkin akan sampai. Berhala-berhalanya itu sendiri kalau diganggu oleh lalat tak mampu apa-apa, tidak mampu melindungi diri sendiri dari lalat tadi. Waqtilali uquli ashabih, dan dengan cara Allah menyebutkan cacatnya akal-akal orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang berbuat kesyirikan tadi. Ba'da ikhtilali adyanihim, setelah kecacatan agama-agama mereka, wa taqallubi afidatihim, dan wataklibi afidatihim, dan dibolak-balikkannya jantung-jantung mereka, sehingga tidak paham mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat, mana yang hak, mana yang batil, mana yang huda, mana yang dhalalah, tidak paham mereka. Wa kaunihim fi syakkin wa amrim marij, dan setelah menyebutkan bahwasanya mereka dalam keraguan dan dalam urusan yang bercampur baur, bingung mereka. Wa taratan, cara menetapkan tauhid uluhiyah juga dengan cara apa? Terkadang yad'u ilaihi bidzikri ma rattaba alaih, Allah mengajak kita untuk mentauhidkan dia dengan cara menyebutkan akibat dari tauhid. Minal jazail hasan, berupa pahala yang bagus fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wal hayati thayyibah, dan kehidupan yang bagus fit duris salas, di 3 negeri. Ini kira-kira anak-anak paham nggak ya tiga negeri? Pernah disebut oleh Ibnul Qayyim dalam kitab apa itu? Zadul Musafir, Risalah Tabukiyah, di 3 negeri. Anak-anak siapa yang ingat 3 negeri itu apa aja? 3 negeri. 3 negeri, anak-anak ada yang ingat tidak? 3 negeri itu apa? Jelas bapak-bapak tahu, para daeng tahu itu. 3 negeri itu apa?
Negeri yang paling kekal apa? Negeri yang paling kekal anak-anak? Negeri yang paling kekal apa? Atau kata coba apa itu negeri paling kekal? Palestina. Apa? Palestina. Palestina. Nggak apa ini dunia anak-anak boleh. Anak-anak yang lain negeri yang paling kekal apa? Negeri yang paling kekal? Ayo akhirat. Kita sudah dapat satu. Berarti tinggal dua negeri. Kalau ada akhirat berarti ada apa? Selain negeri akhirat ada negeri apa? Dunia fantasi. Entah. Negeri akhirat ada negeri apa berarti? Selain negeri akhirat ada apa? Iya? Negeri dunia. Dunia. Betul. Ada dunia, ada akhirat. Berarti satu lagi apa? Satu lagi apa? Ada dunia, ada akhirat. Antara dunia dan akhirat ada apa? Antara dunia dan akhirat ada apa? Kira-kira anak boleh memahami enggak ya? Sebelum ke akhirat kita akan melewati apa dulu? Satu lagi. Ya, apa? Padang mahsyar. Oh, itu ikut akhirat sebelum padang mahsyar. Ikut akhirat. Apa? Alam rahim. Oh, itu sebelum dunia. Enggak, setelah dunia tapi sebelum akhirat. Ada apa? Oh iya, awet muda nggak apa awet muda. jelas daeng paham jelas. Cuma kita coba itu untuk menggali anak-anak dulu, menggali apa itu pemahaman. boleh nggak apa. Jadi kita lanjutkan. Sampai mana kita? Oh iya. Kata beliau di sini wa marotaba ala diddih, dan Allah menyebutkan akibat dari kebalikan tauhid minal uqubatil ajilah, berupa hukuman yang disegerakan, wal ajilah yang diakhirkan. Disegerakan yaitu di dunia, diakhirkan yaitu nanti di akhirat. Wa kaifa kanat awaqibuhum aswa al awaqib, dan bagaimana kesudahan mereka adalah kesudahan yang paling buruk, wa syarruha, dan sama ya, paling jelek. Wabil jumlah secara keseluruhan, fakullu khairin ajil, maka setiap kebaikan yang disegerakan, kebaikan di dunia, wa ajil di akhirat, fa innahu min samaratit tauhid, maka dia itu adalah buah dari tauhid. Wa kullu syarrin ajilin wa ajil, setiap keburukan yang di dunia dan di akhirat, fa innahu min samarati diddih, itu adalah buah dari lawan tauhid yaitu syirik. Ini dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Tayyib wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke yang baru, halaman 22, Al-Qaidatus Sabi'ah, kaidah yang ketujuh. Fi tariqatil Quran fi takriri nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Metode Al-Qur'an untuk menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal aslul kabir, dasar yang besar ini, prinsip yang besar ini, qaddarahullahu fi kitabih, Allah tetapkan di dalam kitabnya, biturukil mutanawwi'ah, dengan jalan yang beraneka ragam untuk menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati yu'rafu biha kamalu sidqihi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan metode-metode tadi akan diketahuilah kesempurnaan, yaitu betapa sempurnanya kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bagaimana itu? Fa akhbara annahu shaddaqal mursalin, bahwasanya Nabi Muhammad, Allah mengkabarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu membenarkan para rasul, mengakui kebenaran para rasul terdahulu. Berarti memang beliau adalah rasul juga, karena rasul tidak saling menentang. Wa da'a ila ma da'au ilaih, Nabi Muhammad mengajak kepada dakwah yang kesitulah para nabi juga mengajaknya. Wa anna jami'a mahasin al-mahasin, dan dengan cara apa? Semua kebaikan-kebaikan allati fil anbiya, yang ada pada para nabi, hiya fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu juga ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ini pelajaran berarti apa? Pelajaran sejarah Nabi. Di antara sifat Nabi Muhammad, anak-anak, apa contoh sifatnya Nabi Muhammad? Sifatnya Nabi Muhammad apa? Bagaimana karakter dan sifat Nabi Muhammad? Contohnya apa sifatnya Nabi Muhammad? Coba mencoba, boleh apa? Menunaikan sholat. Boleh ya, Nabi jelas apa? Rajin sholat. Itu baik. Contoh sifat Nabi Muhammad yang lainnya apa lagi? Sifat yang lain apa? Pemaaf, betul. Aywa khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Betul.
Contoh sifat yang lain, sifat Nabi Muhammad, sifat yang baik apalagi? Jelas semua sifat beliau baik. Yang lain dulu, anak-anak yang lain. Apa contoh sifat Nabi Muhammad? Apalagi? Apalagi misalkan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Terasa berat baginya kesulitan yang menimpa kalian. Berkeinginan besar untuk seluruh kebaikan tercurah pada kalian dan penuh belas kasihan dan penyayang kepada kaum mukminin. Nah, ini isinya sifat banyak sekali. Juga termasuk apa? Kedermawanan, keberanian, apalagi? Sering sedekah. Iya, sering bersedekah, ayo tayyib. Dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini juga wa manazzahu tayyib nuzihu wa manuzihu anhu minan naqaisi minan nawaqisi wal uyub. Dan apapun perkara yang para nabi itu disucikan darinya berupa kekurangan-kekurangan dan aib-aib, fa Muhammadun aulahum, maka Muhammad itu lebih layak dibanding mereka semua. Tayyib, yaitu apa? Misalkan yaitu tidak gila, juga apa? Bukan penipu, bukan pendusta, dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad pun seperti itu, bukan orang gila, bukan penipu, bukan pendusta, dan sebagainya. Wa ahaqquhum bihadat tanzih, Nabi Muhammad itu paling berhak dibanding mereka semua dengan pensucian tadi. Wa anna syari'atahu muhaiminatun ala jami'i syara'i, dan Allah menetapkan bahwasanya syariat Nabi itu sebagai batu ujian, sebagai tolok ukur, sebagai pemeriksa terhadap syariat-syariat yang lain semuanya. Wa kitabahu wa anna kitabahu muhaiminun ala kullil kutub, sebagai pemeriksa dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain semuanya. Fajami'u mahasinil adyani wal kutub, maka semua kebaikan agama dan kitab, qad jama'aha hadzal kitab wa hadzal din, itu telah dikumpulkan oleh kitab suci ini dan agama ini. Wa faqa 'alaiha bimahasinihi wa awsafin lam tujad fi ghairihi. Doanya ke Nabi Muhammad ya. Dan Nabi Muhammad melebihi yang lainnya. Tapi kembali ke kitab-kitab dan adyan. Agama ini dan kitab suci ini melampaui yang lainnya dengan kebaikan-kebaikan bimahasin dan sifat-sifat yang tidak didapatkan di kitab yang lainnya dan agama yang lainnya. Yaitu sebagai apa? Kitab yang paling sempurna dan paling agung, agama yang paling sempurna dan paling agung, dan seterusnya. Wa qarrara nubuwatah. Cara yang lain lagi apa dalam Quran? Allah menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi, bahwasanya dia itu ummi. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak? Ummi itu maksudnya apa? Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu artinya apa? Ada anak-anak yang tahu? Ummi apa maksudnya ummi? Beliau adalah ummi, tidak mampu apa? Tidak mampu apa ummi itu? Nak mencoba ya? Tidak mampu. Apa? Pernah dengar enggak? Membuat hujan. Itu sih betul, memang jelas hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Tapi makna ummi jelas. Ayo, tidak mampu menulis atau membaca tulisan. Ayo, ataupun juga membaca tulisan. Nah, itu ummi betul. Ummiyun. Tapi bagaimana mampu mendatangkan kitab terbaik? Berarti memang ini wahyu dari Allah. Berarti memang beliau adalah nabi. La yaktubu wa la yaqra, tidak menulis dan tidak membaca, yaitu tidak membaca tulisan, tapi mampu untuk mengikuti bacaan Jibril, bacaan siapa misalkan. Wala jalasa ahadan min ahlil ilmi bil kutubis sabiqah, Nabi juga tidak pernah duduk-duduk dengan siapapun dari orang-orang yang memiliki ilmu terhadap kitab-kitab terdahulu. Ia tidak belajar kepada ahli kitab beliau. Balam yufaja'in nasu illa, bahkan umat manusia tidak dikejutkan kecuali wa qad ja'ahum bihadzal kitab, dalam keadaan Nabi mendatangkan kitab ini, yaitu apa? Mendapatkan wahyu. Di mana Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu? Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu di mana? Di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau di mana? Pernah dengar enggak? Pernah lah.
Kita sudah baca sirah banyak tuh di sana. Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu di mana? Ingat nggak? Arab Saudi. Sih memang di daerah Arab, betul. Arab Saudi waktu itu belum lahir, belum ada Arab Saudi. Tapi ya memang di daerah Mekah. Tapi Mekah yang mana dulu? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di mana? Siapa yang ingat? Mungkin perlu dibantu sedikit ya. Di gua apa? Ayo, itu lebih mudah. Di gua apa? Ayo, di gua Hira, betul. Baik. Kemudian dikatakan di sini alladzi lawi jama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli, yang mana seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan kitab yang seperti ini, atau mereka tidak akan mampu mendatangkannya, tidak akan mendatangkannya wala qadaru, dan mereka tidak akan kuasa mampu, wala huwa fi istita'atihim, dan memang itu tidak masuk ke dalam kemampuan mereka, walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka menolong sebagian yang lain, walaupun saling membantu, walaupun didatangkan printer mungkin, atau walaupun didatangkan entahlah komputer apa, tak akan mampu mendatangkan wahyu sehebat Al-Qur'an. Wa annahu muhalun ma'ahada, mustahil bersamaan dengan ini semua, ayyakuna min tilqa'i nafsih, mustahil Quran itu datang dari diri Nabi itu sendiri, membuat-buat sendiri, ini mustahil. Sebagaimana dulu waktu di Jamat anak baca kisah-kisah nyata sebab masuk Islamnya orang-orang, ada orientalis, ada sebagian pendeta masuk Islam karena apa? Dia membaca Al-Quran, mencari aib-aibnya, tahu-tahu melewati melewati ayat yang berbicara masalah apa itu? Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i kulla syai'in hayy. Dialah yang menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Dia mengatakan apa? Oh, mustahil Muhammad tahu seperti ini. Pengetahuan bahwasanya manusia demikian pula hewan itu tercipta dari air ini baru diketahui abad pertengahan. Setelah manusia mengetahui menemukan apa? Mikroskop untuk melihat makhluk bersel satu, atau melihat apa itu sel, melihat sampai tingkat kromosom. Kromosom ternyata itu 99% bahannya itu tercipta dari air, tersusun dari air. Mustahil Muhammad tahu itu. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Tayyib. Berarti memang ini bukan dari buatan Nabi Muhammad, tapi ini wahyu dari Allah Ta'ala, kalamullah, bukan makhluk. Au mutaqawwilun, ya, mutaqawwilin, atau dibuat-buat sendiri, mencoba untuk berbicara dengan dusta. Au mutawahhimin, atau dari kesalahpahaman, fima ja'abih, di dalam wahyu yang beliau datangkan. Ya, ini mustahil, tapi beliau mendapatkan dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wa a'ada fil Qur'an, Allah mengulang pembahasan ini dalam Al-Quran. Wa abda, dan menampilkannya fi hadan nau, di dalam jenis ini. Tak mungkin Muhammad itu membuat-buat sendiri, itu tidak mungkin. Ini di luar pengetahuan dan kemampuan manusia. Wa qarrara dzalik, dan Allah menetapkan itu, menetapkan kenabian Muhammad bi annahu yukhbiru bi qasasil anbiya'i as-sabiqin. Nabi, caranya termasuk biar kita tahu Nabi Muhammad memang nabi, yaitu beliau menceritakan cerita nabi-nabi terdahulu. Apa contoh cerita nabi terdahulu dalam Quran? Cerita nabi siapa dalam Quran itu untuk anak-anak? Cerita nabi siapa misalkan yang ada dalam Quran? Cerita nabi siapa contohnya? Yang ada dalam Quran nabi siapa? Nabi siapa? Ya. Iya, Nabi Musa. Oh, banyak sekali dalam Quran, betul. Siapa lagi yang disebut? Iya, cerita Nabi Ibrahim banyak sekali. Siapa lagi? Iya, cerita Nabi Yunus dengan kapal banyak sekali. Nabi Yunus dengan ikan. Ya, Nabi siapa lagi dalam Quran cerita-cerita itu? Kan sudah diambil tadi teman-teman nama nabinya. Sudah diambil. Nabi yang lain yang belum disebut siapa? Misalkan yang dalam Quran ada cerita yang bahkan satu surat khusus untuk nabi itu. Nabi Hud. Nabi Hud sih betul juga ya, ada nama surat Nabi Hud, betul. Dan seterusnya ada Nabi Nuh, ada Nabi Yusuf dan sebagainya. Kemudian dikatakan di sini kata beliau mutawwalatan, dengan cerita yang panjang, alal wajhil waqi', dengan pola yang seperti kenyataan. Ya, ini mustahil Nabi Muhammad tahu macam itu tanpa adanya wahyu. Alladzi la yastaribu fihi at, yang mana tiada seorang pun akan merasa bimbang tentangnya.
Summa yukhbiru ta'ala annahu laisa lahu thariq. Kemudian Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya seseorang tidak memiliki jalan wala wusul ataupun kesampaian ila hadza kepada pengetahuan ini tadi illa bima atahu Allahu minal wahyi. Atau kembali ke Nabi Muhammad, beliau tidak akan sampai ke situ kecuali dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Famasalan, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, lamma dzakara qissata Musa, tatkala menyebutkan cerita Nabi Musa mutawwalah, cerita yang panjang itu sejak sebelum lahir dan seterusnya, misalkan wa ma kunta bijanibil gharbi id qadaina ila Musal amr, engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ketika itu tidak sedang di sebelah barat gunung itu. Ini seakan-akan apa? Kita membayangkan, peristiwa, melihat peristiwa tatkala Nabi Musa di sebelah barat gunung itu. Tatkala kami menunaikan urusan ini kepada Nabi Musa, yaitu apa? Mewahyukan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, dan seterusnya itu. Nabi Muhammad sedang ada di lembah suci tua di atas gunung tadi. Thayyib. Wa qaulih juga juga firman Allah Ta'ala, wa ma kunta bijanibi tur idnadaina, dan engkau ketika itu juga tidak ada di sisi gunung tersebut tatkala kami memanggil Musa. Walakin rahmatan mir rabbik, tetapi berita ini dan wahyu ini adalah sebagai rahmat dari Rabbmu. Nabi Muhammad tahu apa yang kebanyakan orang tidak tahu. Wa kama fi qaulih, juga seperti dalam firman Allah, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum, dan engkau tidak sedang ada di dekat mereka tatkala mereka melemparkan pena-pena mereka. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa dari mereka yang akan merawat Maryam bintu Imran, karena ayahnya meninggal lebih cepat. Meninggal cepat sebelum Maryam itu besar. Dia masih bayi, kasihan. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, dan engkau wahai Muhammad tidak sedang ada di dekat mereka tatkala mereka bertengkar memperebutkan siapa yang akan merawat bayi yang bagus ini, Maryam, yang telah diwakafkan, dinadarkan oleh ibunya untuk menjadi pelayan Masjidil Aqsa. Baik, seakan-akan apa? Seakan-akan kita melihat langsung peristiwa itu ada di dekat situ. Allah menceritakan seakan-akan itu di depan mata kita. Walamma dzakara qissata Yusuf, tatkala Allah menyebutkan cerita Nabi Yusuf, wa ikhwatih, dan saudaranya, yaitu 11 saudara itu, mutawwalah secara panjang. Allah mengatakan, wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Ajma'u apa? Yaitu azamu. Engkau wahai Rasulullah tidak sedang di dekat mereka tatkala mereka membulatkan tekad mereka dalam keadaan mereka membuat tipu daya ketika Nabi Yusuf masih kecil. Tipu daya untuk apa? Menjauhkan Yusuf dari ayahnya itu. Nabi Yusuf nantinya dimasukkan kemana dalam cerita itu? Siapa anak-anak yang ingat Nabi Yusuf dimasukkan kemana? Ya? Sumur. Iya betul, dimasukkan dalam sumur ghayabatil jub, yaitu sumur yang sangat dalam sehingga cahaya matahari pun tidak masuk. Kasihan anak sekecil itu, sudah diuji sejak kecil. Alhamdulillah kita tidak mengalami ujian seberat itu. Kita dirawat baik-baik oleh orang tua kita, menyayangi kita dan seterusnya secara umum. Baik, secara umum kita insya Allah dalam keadaan baik. Fahadhil umur, maka perkara-perkara ini, wal ikhbaratul mufassalah, dan pemberitaan-pemberitaan yang terperinci, allati yufassiluha tafsilan, yang mana Allah benar-benar memperincinya secara terperinci. Lam yatamakkan ahlul kitab, para ahli kitab tidak akan mampu, alladzina fi waqtih, yang ada di masa Nabi Muhammad, wala ba'dahum, ataupun yang setelah mereka, ala takdzibih, untuk mendustakannya, fiha, di dalam berita-berita tadi, wala mu'aradah, tidak mampu untuk menentangnya. Ini semua apa? Min akbaril adillah, termasuk dalil yang paling besar ala annahu rasulullahi haqqa, bahwasanya beliau memang Rasulullah yang hakiki. Wataratan, terkadang caranya juga apa? Yuqarriru nubuwatah, Allah menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikamali hikmatillah, dengan kesempurnaan hikmah Allah, wa tamami qudratih, dan kelengkapan kekuasaannya. Wa anna ta'yidahu li rasulih,
dan bahwasanya dukungannya kepada rasulnya, wa nasrahu ala a'daih, dan pertolongannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya, wa tamkinahu fil ard, dan pemantapannya di bumi, muwafiqun ghayatal muwafaqah li hikmatillah, itu sesuai dengan kesesuaian yang paling tinggi kepada hikmatullah. Wa anna man qadaha fi risalatih, dan bahwasanya orang yang mencela risalah Muhammad, faqad qadaha fi hikmatillah, berarti dia telah mencela hikmah Allah, wa fi qudratih, mencela kekuasaan Allah, wa kadzalika nasruhu wa ta'yiduhul bahir, demikian pula pertolongan Allah dan dukungannya yang mencengangkan, yang mengagumkan. Bagaimana itu 300 melawan 1000, ternyata 313 yang menang. Perang apa itu? Anak-anak ada yang ingat gak? Pasukan Nabi Muhammad hanya 313 kurang lebihnya, sementara pasukan musuh 1000. Itu perang apa? Perang apa? Jangan perang dunia kedua. Perang apa itu? Ya? Oh, bukan Uhud. Sebelum Uhud. Perang apa? Khandaq. Allah, itu lebih nanti-nanti itu. Perang apa yang sebelum Uhud? Perang apa sebelum Uhud? Perang apa sebelum Uhud? Ingat gak perang apa? Apa? Nggak ada anak yang ingat? Ayo, perang Badar, betul. Perang Badar 2 Hijriah di bulan puasa. Tayyib, itu contohnya mengagumkan bagaimana 300 sekian menghadapi 1000, ternyata 1000 kalah. Ini contoh, masih banyak contoh yang lain. Alal umam, terhadap kumpulan-kumpulan orang, alladzina hum aqwa ahlil ard, yang mana mereka adalah penduduk bumi yang paling kuat. Oh, ini dohirnya kembali ke masalah apa itu? Yaitu perang menghadapi Persia dan Romawi di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Umar. Zaman Abu Bakar sempat mengirimkan pasukan Usamah itu di akhir hayatnya Nabi, kemudian dilanjutkan setelah Nabi wafat itu. Di zaman Umar lebih dahsyat lagi tentunya. Thayyib, min ayati risalatih, itu termasuk tanda-tanda risalahnya Nabi. Wa adillati tauhidih, dan dalil tentang tauhidnya. Kama huwa zahirun lil muta'ammilin, sebagaimana itu jelas bagi orang yang merenungkannya. Wa taratan yuqarriru nubuwatah, terkadang Nabi juga menetapkan Allah menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa risalatah, dan risalahnya, bima hazahu min ausafil kamal, dengan sifat-sifat kesempurnaan yang dicakupi oleh Nabi. Nabi mengumpulkan semua sifat-sifat kesempurnaan makhluk, kesempurnaan manusia. Wa ma huwa alaih, dan apapun yang beliau ada di atasnya, minal akhlaqil jamilah, berupa akhlak-akhlak yang indah. Wa anna kulla khuluqin alin samin, bahwasanya semua akhlak yang tinggi dan luhur, fali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min a'lahu wa akmalih, maka Rasulullah SAW memiliki yang paling tingginya dan paling sempurnanya. Faman azumat sifatuh, maka barang siapa sifat-sifatnya itu agung, wa faqat nu'utuh, dan karakter-karakternya itu melampaui yang lain. Melampaui siapa? Jami al khalq, semua makhluk. Allati a'laha, yang mana paling tingginya apa? Karakter apa? As-sidq, kejujuran. Alaisa hadza akbarul adillah, bukankah ini sebagai dalil yang paling besar ala annahu rasulur rabbil alamin, bahwasanya beliau adalah utusan Rabbul Alamin. Sebagaimana apa dalil? Sebagaimana hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu an, tatkala beliau masuk Islam, melihat Nabi itu memang wajahnya bukan wajah pendusta. Ternyata kemudian diuji dengan berita-berita rahasia, Nabi mampu menjawab. Baik. Wal Mustafa al Mukhtar, sama ya, Mustafa yaitu yang terpilih, Mukhtar yang terpilih juga. Mustafa yaitu yang mengalami istifa, yaitu penyaringan, penapisan. Mukhtar yang terpilih, minal khalqi, dari makhluk ajmain semuanya. Kita habiskan halaman ini coba, atau lihat titik yang sesuai nanti. Wa taratan yuqarriruha, terkadang Allah menetapkan kenabian Muhammad bima huwa maujudun fi kutubil awwalin, dengan berita yang telah ada dalam kitab-kitab generasi terdahulu. Berita dari orang-orang Yahudi yang datang ke Madinah menyebutkan nanti akan datang Nabi begini. Ternyata tepat. Ternyata apa? Karakter itu sama dengan Nabi Muhammad, menunjukkan memang beliaulah Nabi yang
yang ditetapkan itu, yang diramalkan datang itu oleh orang-orang terdahulu, disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu. Ayo disebutkan. Wa bisyaratil anbiya, dan kabar-kabar gembira yang didatangkan oleh para nabi. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku, yaitu Isa bin Maryam, memberikan kabar gembira kepada kalian dengan rasul yang datang setelahku yang namanya adalah Ahmad. Sebagaimana itu didapatkan di dalam kitab-kitab kuno, kitab Injil kuno yang didapatkan di Tel Aviv, kata sebagian orang yang masuk Islam, dan juga ditetapkan oleh Fadilatul Syekh siapa nama beliau itu, Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, guru dari Imam Ibnu Bas. Beliau menyebutkan bahwasanya di kitab-kitab tua, kitab Injil tua tertulis Yaroklit, itu artinya adalah yaitu yang banyak memuji. Yaroklit yaitu apa? Ahmad berarti. Kalau Muhammad yang banyak terpuji. Tapi sama aja kan? Mimba dismuhu Ahmad yang banyak memuji. Baik. Wal mursalin, dan kabar gembira dari para rasul. Imma bi mismihil alam, isim alam, yaitu mungkin istilah Ahmad atau Muhammad. Au bi ausafihil jalilah, atau dengan sifat-sifatnya yang agung. Disebutkan dia adalah Nazaret, datang dari gunung apa itu disebutkan di sebagian kitab-kitab terdahulu itu Gunung Faron. Iya, Nazaret datang dari Gunung Faron, yang sesuai memang apa? Nabi Muhammad. Beliau datang dari apa? Dari arah Mekah, melewati gunung-gunung di sekeliling Madinah dan seterusnya. Wa ausafi ummatih, disebutkan karakter umatnya. Baik. Bahwasanya mereka ini adalah pemberani, mereka sangat tawadhu, mereka sangat zuhud, tidak nampak kemuliaan, tidak nampak menggunakan apa? Kemegahan para raja dan seterusnya. Wa ausafi dinih, dan sifat agamanya yaitu apa? Bil hanifiyatis samhah, agama yang lurus yang memiliki kelapangan. Wa taratan yuqarriru risalatah, terkadang Allah menetapkan risalah Muhammad bima akhbara bihi minal ghuyubil madiyah, dengan berita gaib yang dia sebutkan yang di masa lampau, ya tentang nabi-nabi terdahulu, peristiwa terdahulu. Wal ghuyubil mustaqbalah, dan perkara gaib di masa depan. Thayyib. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Min apa itu? Min ba'di sinin. Thayyib. Yaitu apa? Orang Romawi memang semula dikalahkan dari negeri yang terdekat, yaitu apa? Persia, dan mereka beberapa tahun setelah itu akan menang. Padahal bertahun-tahun mereka kalah. Tapi di masa kenabian Muhammad di tahun kedua, berbalik situasinya, mereka jadi menang. Peristiwanya panjang lebar. Kalau tak salah dulu Anda dapatkan dalam kitab Al-Adqiyah punya Ibnul Jauzi. Peristiwa bagus bagaimana berbaliknya situasi. Hampir kalah total Heraklius, tahu-tahu apa? Kemudian berbalik, mampu apa? Mengalahkan Persia, walaupun bukan kalah total, tetapi terpaksa harus mundur lagi ke Iran dan Irak sana. Pada waktu kaum muslimin sedang merayakan, waktu muslimin sedang apa? Perang Badar, dan kemudian merayakan perang Badar, bergembira dengan perang Badar. Allati waqa'at fi zamanih, yang terjadi di zaman Nabi. Wallati la tazalu taqa, dan yang terus-menerus akan terjadi fi kulli waqt, di setiap masa. Nabi menyebutkan baina yaday sa'ah asyarah, sebelum datangnya hari kiamat ada 10 tanda. Kemudian disebutkan peristiwa-peristiwa itu, di antaranya apa? Ta'un Amwas, peristiwa kolera di Amwas, yaitu di masa pemerintahan Umar. Kalau tak salah tahun berapa itu? 16 Hijriah kalau tidak salah. Ternyata betul-betul terjadi. Falaulal wahyu ma wasala ilaihi syai'un min hadza. Kalau bukan karena wahyu, tidak akan sampai sedikit pun dari perkara-perkara gaib tadi. Wala kana lahu wala li ghairihi tariqun ilal ilmi bih, dan tidak mungkin dia ataupun yang lainnya akan mendapatkan jalan menuju kepada pengetahuan tentang perkara tadi. Demikian pula apa? Nabi mengatakan tidak akan datang hari kiamat sehingga Jaziratul Arab itu menjadi hijau lagi. Ya, hari-hari ini, tahun-tahun ini sudah mulai kan diberitakan oleh orang-orang yang pergi ke sana, banyak mata air di gurun-gurun pasir menjadi sungai dan seterusnya, dan itu betul-betul terjadi dengan tanda yang besar, memancar, bukan sekedar air sedikit tapi memancar airnya sehingga mulai hijau. Para ulama mengatakan tanda kiamat ada yang baik, ada yang buruk. Termasuk tanda kiamat apa itu? Tersebarnya tulisan. Ini tidak dikatakan buruk, tapi apa? Secara umum itu baik, kecuali kalau dipakai untuk keburukan. Baik.
Jadi tidak seperti ucapan orang sufi yang memang benci kerajaan tauhid. Wah, itu tanda kiamat, memang Saudi itu tambah buruk. Enggak masalah tambah subur itu baik. Cuma menunjukkan memang apa? Memang ini sudah mau kiamat. Tayyib. Bukan menunjukkan itu keburukan. Tayyib. Kelanjutannya nanti sore insyaallah habis asar ya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.